Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan lagi kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang bagian kedua. Astaga. Maaflah suaraku rada-rada apa gitu. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kan sampai ke kerajaan Kediri. Kita lanjut kerajaan Singosari atau Singasari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi setelah berhasilnya mengalahkan Kertajaya dari kerajaan Kediri. Jadi Kertajaya itu merupakan raja terakhir dari kerajaan Kediri. Masa pemerintahan Ken Arok diwarnai dengan intrik politik. Secara berturut-turut penguasa Singosari yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni atau Wisnuwardana, dan Kertanegara. Kertanegara itu merupakan raja terakhir dari Raja Singosari. Meskipun ada gitu keturutannya, tapi itu kelanjutannya itu adalah dari kerajaan Majapahit. Oke, kita lanjutnya. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Raja Kertanegara naik tahta pada tahun 1268 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kertanegara berusaha memperluas wilayah kerajaan Singosari hingga keluar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Jadi gagasan Cakrawala Mandala itu apa yang dari Pulau Jawa itu harus ditaklukkan. Ya, kalaunya dalam bahasanya itu kerajaan-kerajaan besar tapi rajanya kecil itu yang ada di Kalimantan, yang ada di Pulau Sumatera itu harus ditaklukkan sampai ke daerah Malaka. Oke, lanjut. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pemalayu. Masa pemerintahan Kertanegara juga menandai keruntuhan kerajaan Singosari. Jadi kalau kalian membaca secara lengkapnya, kenapa Kertanegara mengirim pasukan wilayah ke Sumatera itu ada dijelaskan di sana. Terus kenapa pada masa pemerintahan Kertanegara itu menandai keruntuhan? Karena tidak ada lagi yang bisa melanjutkan pemerintahannya gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, setelah kerajaan Singosari kan dilanjutkan oleh kerajaan Majapahit. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara. Menantu loh, bukan dari anak raja. Jadi ibaratnya itu ada anak Raja Kertanegara terus nikah. Nah, menantunya itu menggulingkan kekuasaannya. Nah, luar biasa ya. Ibaratnya itu mengambil alih kekuasaan tapi bikin sendiri kerajaannya gitu. Menantu Raja Kertanegara dari Singosari pada tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertajasa Jayawardana. Jadi ibaratnya itu ada yang mengatakan menantu Raden Wijaya itu diusir dari kerajaan Singosari karena diusir dan mempunyai nama. Ibaratnya kalau sudah diusir tapi kan nama sebagai menantu raja kan masih ada gitu. Jadi mau nggak mau dibuatlah yang namanya kerajaan sendiri yang ada di pedalaman Jawa Timur. Nah, peta wilayah kerajaan Majapahit. Jadi wilayah kerajaan Majapahit itu hampir
hampir menguasai seluruh Indonesia kecuali Jawa bagian barat. Jawa bagian barat itu masih dipegang oleh kerajaan Pajajaran. Terus pedalaman Kalimantan itu kan yang ada di tengah, yang ada kuning-kuningnya itu. Nah, itu masih dalam kekuasaan orang-orang Dayak gitu. Kalau Singapura, Malaysia itu sudah habis dikuasai oleh Majapahit, sampai ke daerah Filipina, daerah Sulu, itu sampai sampai daerah terluarnya gitu. Jadi bohong ataupun hoax kalau ada yang mengatakan Majapahit itu hampir menguasai seluruh wilayah Indonesia. Itu hoax. Yang pertanyaan anehnya adalah kenapa kerajaan-kerajaan yang ada di luar itu bisa ditaklukkan, tetapi yang satu pulau aja tidak bisa ditaklukkan. Kan satu pulau itu kan Pulau Jawa itu yang ada kerajaan Pajajaran. Itu antara Pajajaran sama kerajaan Majapahit itu berselisih satu sama lain sampai sekarang itu, antara orang Sunda sama orang Jawa lah gitu. Sampai wah ini kan bahasa mereka berbahas kata-kata mereka atau bahasa mereka kan bertentangan satu sama lain gitu. Aku nggak paham juga bahasa mereka. Terus kenapa jadi bertentangan? Itu ada ceritanya tentang cerita Bubat rasanya, bahwasanya ingin si ratu dari perkawinan politik lah istilahnya, itu antara Majapahit dengan Pajajaran, tapi dikhianati gitu sampai wah ini. Jadi kayak bersumpah bahwasanya antara kalau keturunan orang Majapahit, orang Sunda itu tidak boleh nikah dengan orang Jawa gitu. Pada satu pulau, tapi kenapa beda gitu? Aku bingung tuh sampai sekarang tuh. Peta di samping merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya. Ingat ya, pada masa kejayaannya. Masa kejayaan Majapahit dicapai pada masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389. Artinya 39 tahun lah. Dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa pada tahun 1357 Masehi, hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, yang jadi pertanyaannya gitu, kenapa daerah luar itu bisa ditaklukkan, tetapi daerah samping ataupun bahasanya tuh tetangga lah istilahnya, tetangga tidak bisa ditaklukkan? Kan tetangga itu kan kerajaan Galuh ada di sana pada masa itu, kerajaan Galuh terus berubah jadi kerajaan Pajajaran. Kenapa tidak bisa ditaklukkan gitu? Itu berhubungan dengan pada masa itu kerajaan Pajajaran atau pada masa kerajaan Pajajaran atau Galuh itu sudah berhasil melakukan kerjasama antar negara, bukan dari kerajaan Majapahit tapi dari luar. Ada yang mengatakan sudah kerjasama dengan Portugis, sudah kerjasama dengan India gitu, bahwasanya kalaunya ada perselisihan atau yang mitra kerja lah kalau bahasanya itu, harus ikut membantu. Oke, kita lanjut. Nggak ada ya di sini. Kalaunya kalian lihat daerah Sulawesi mulai dari Sulawesi Tengah ke Sulawesi Utara itu, daerah Gorontalo kan itu masih kuning tuh. Kenapa itu daerah kuning? Ada yang mengatakan di sana itu tidak ada penghuninya. Yang kedua, di sana dikatakan daerah bajak laut. Yang ketiga, di sana itu merupakan rawan bencana karena kan daerah lempengan loh. Kalau kita lihat dari sekarang itu kan daerah lempengan gempa bumi, jadi tidak bisa ditaklukkan gitu.
Nah, di sini kenapa Majapahit itu tidak bisa menaklukkan kerajaan Pajajaran? Itu ada ceritanya tuh panjang benar. Mulai dari segi bahasa budayanya itu sudah beda, antara orang Jawa sama orang Sunda itu beda, tapi satu pulau loh. Oke, kita lanjut. Oke. Kalau nya kerajaan kita kembali ya. Pada masa kerajaan Majapahit ini kan ibaratnya itu mulai dari kenapa bisa menaklukkan daerah-daerah luar. Kalau pada tahun 1300 itu kan mulai dari 1200 sampai 1300-an itu kan merupakan daerahnya. Kalau di Banjar, kenapa berhasil orang di Banjar tuh ditaklukkan? Yang pertama, kerajaan negara Dipa dan negara Daha tuh itu merupakan raja keturunan ataupun bangsawan lah istilahnya tuh, orang-orang pedagang dari Jawa yang berdagang ke daerah Banjar. Terus kalau dalam ceritanya itu kan di Banjar itu yang menjadi pemimpin setelah penyerangan kerajaan asli orang Dayak itu, setelah berhasil menaklukkan, yang menjadi pemimpin itu seharusnya harus ada orang dari bangsawan pada masa itu. Jadi diibaratkan itu kenapa kerajaan Banjar itu harus takluk, sebab ya dibuatlah sebagai negara boneka lah istilahnya kata. Negara boneka, kalau bahasa sekarang itu negara boneka itu seperti apa ya? Antara kalau negara boneka itu antara Amerika Serikat dengan Israel. Nah itu, kalau Amerika Serikat kan tidak boleh menaklukkan buan Arab Saudi kan, atau daerah lain. Terus dibuatlah negara boneka, yaitu negara Israel. Nah itu sama halnya dengan Majapahit yang dulu. Majapahit dulu itu membentuk sebuah kerajaan kecil tapi masih di bawah naungan Majapahit. Di bawah naungan itu kan ibaratnya setiap tahun harus mengirim upeti atau pajak gitu. Sama dengan halnya yang ada di Pulau Sumatera, Bali itu sudah habisnya sampai ke Maluku. Nah, anehnya kan kenapa daerah Jawa bagian barat itu tidak bisa ditaklukkan, tetapi daerah luar yang seberang lautan itu kan bisa ditaklukkan. Nah, itulah hebatnya. Ada yang mengatakan bahwasanya kerajaan Majapahit itu hebat dalam perang maritim. Dari sistem politik maritim lah, itu paling hebat pada masanya, terhebat pada masanya gitu. Sedangkan kekuasaan ataupun tentara darat, pasukan darat lah, angkatan darat gitu, tidak bisa. Kok bisa? Ya nggak tahu juga aku. Kalau ya orang ada bisa, ya kada bisa Terus kenapa daerah Kalimantan itu cuma daerah pesisir aja, nggak sampai daerah pedalaman? Karena daerah yang paling ramai itu kan masih daerah pesisir. Itu kan ada Tanjung Kutai, Banjar, Kota Waringin, Sukadana, Kapuas, Sedano, Malanio, dan sampai Brunei. Nah di sana kalau dari ceritanya itu, kalau dalam ceritanya Majapahit itu tidak mesti langsung menyerang. Kan dalam hak peperangan antar kerajaan itu tidak boleh tiba-tiba itu langsung menyerang. Harus ada bahasa kita itu diplomasi, mengirim utusan. Jadi kalau di Hayam Wuruk mengirim Gajah Mada untuk mengirim misalnya ke daerah Pulau Sumatera itu, aku nggak ingat
kelanjutan dari kerajaan Sriwijaya itu ada nama kerajaannya, kerajaan Melayu apa gitu. Nah di situ dikirimlah yang namanya utusan atau diplomasi. Nah isinya itu harus ikut takluk, ataupun kalau nggak mau ikut takluk ya bayar pajak lah, istilah bayar upeti. Tapi kan yang namanya ngeremeh ataupun ngeyel ataupun apa gitu gak mau. Nah setelah cara diplomasi itu tidak bisa dikuasai, lalu dibuatlah yang namanya peperangan. Itu sama halnya dengan yang ada di kerajaan Bali, yang ada di kerajaan Timur, yang ada di kerajaan Goa, sampai ke di daerah kerajaan Maluku. Kalau daerah kerajaan Maluku itu sudah setiap desa, setiap pulau itu mempunyai rajanya masing-masing, itu lebih berhasil ditaklukkan. Kalau dalam ceritanya kenapa kerajaan di daerah Maluku itu bisa ditaklukkan, karena pada masa itu antar kerajaan kecil itu saling berselisihan satu sama lain. Kalaunya sudah saling berselisihan kan ibaratnya tuh kalau bisa aja diadu domba gitu. Wah, hebatnya Majapahit itu mencari kesalahan ataupun mencari kelemahan dari kerajaan lain. Setelah berhasil diambil hatinya, lalu diambil ditaklukkan. Oke, part 2 sampai sini aja. Terus kenapa kerajaan Majapahit itu sampai runtuh? Itu yang pertama adalah pada masa akhir dari pemerintahan Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk itu tidak bukan mati sih, tapi meninggalnya itu dalam arti tidak meninggal, kayak apa ya kisahnya tuh, tidak meninggal tapi menyerahkan jabatannya kepada yang anak, pada keturunannya. Nah dari situ setelah Hayam Wuruk itu ada beberapa raja yang melanjutkan, tapi tidak bisa memegang kekuasaan yang ada dari luar. Dari luar itu satu persatu ada yang tidak lagi mengirim upeti gitu. Kalaunya sudah tidak mengirim upeti kan dalam arti ia tidak bisa jadi tidak ada sumber pendapatan, ataupun sudah melepaskan diri dalam bahasa dulunya gitu. Kalaunya sudah melepaskan diri artinya itu sebagai pemberontak. Sedangkan yang namanya pemberontak itu kan harus dibasmi. Masalahnya adalah alarm jam 7. Oke, lanjut. Nah setelah itu kenapa tidak bisa tidak ada upeti satu sama lain, kan memberontak satu sama lain. Kayak kerajaan Bali itu tidak ada upeti lagi. Kerajaan Banjar itu mulai dari kerajaan negara Daha itu tidak ada lagi upeti ke daerah kekuasaan ke Pulau Jawa, sebab pada saat itu kan Pulau Majapahit sudah runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Demak. Terus juga pada masa-masa itu kan 1300 itu kan penyebaran agama Islam itu sudah semakin kuat. Nggak ada salahnya sih pemerintahan ataupun orang-orang Islam dari Arab itu menyebarkan agamanya, nggak masalah. Karena pada saat itu orang-orang pedagang Arab menyebarkan tujuannya datang ke Nusantara itu kan berdagang, tapi kalau berdagang dalam arti tidak ya berdagang aja, urusan bayar. Kalau sekarang itu kan bayar pajak gitu, pajak tahunan, pajak silakan gitu. Terus ada juga yang mengatakan daerah Malaka itu kan itu merupakan jalurnya perdagangan internasional
antara Pulau Sumatera sama Malaysia itu. Nah, di situ karena sudah adanya persaingan ketat antara orang-orang Aceh. Dalam ceritanya itu orang-orang Aceh itu sudah tidak mau lagi mengirim upeti ataupun mengirim pajak lah istilahnya tuh ke Majapahit. Nah, itu kan disebut pemberontakan tuh. Kenapa tidak mau mengirim? Karena kan kalau mengirim upeti dalam arti harus dilindungi gitu. Sedangkan kalau dilindungi perjalanan itu jauh. Terus yang kedua, dilihat kerajaan Majapahit itu sudah melemah gitu. Buat apa kita minta dilindungi oleh kerajaan yang sudah lemah itu? Ini bahasanya nih terlalu rumit dan terlalu besar, sampai akhirnya pada masa raja siapa gitu, masing-masing wilayah itu sudah melepaskan diri. Ada yang menjadi kerajaan Islam, ada yang masih kerajaan Hindu-Buddha juga tapi masih dalam keadaan kecil, sampai akhirnya runtuh. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas yang mendengarkan. Kalau kalian mendengarkan aja. Selanjutnya itu ada membahas tentang kerajaan maritim yang bercorak Islam. Itu ada kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak itu kan kerajaan Syiah pertama dan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Terus yang kedua kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Mataram Islam, Banten, Guatalo, Banjar, Ternate, dan Tidore. Dah, itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan tentang kerajaan Indo-Buddha, kalian silakan komentar. Kalau kalian mau dapat nilai ya kalian boleh bertanya aja. Itu aja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.